Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berarujidaan dengan NIM F1G1230001. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah IRD dan bagaimana implementasi IRD tersebut pada sebuah basis data. Pada basis data yang akan saya buat ini adalah basis data sistem manajemen keuangan. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah kita terlebih dahulu untuk membahas mengenai eh, cara untuk mengeneralisasi sebuah entitas pada sebuah IRD. Oke, di sini saya akan terlebih dahulu melakukan generalisasi atau bahasa simpelnya adalah membuat entitas yang terpisah menjadi satu entitas yang umum diketahui. Pada entitas ini itu ada dua, yakni entitas pemasukan dan entitas pengeluaran. Oke, ada dua entitas ini, yakni pemasukan dan pengeluaran. Entitas pemasukan itu memiliki atribut, yakni ID transaksi, karena pemasukan termasuk kategori transaksi, dan pengeluaran juga memiliki ID transaksi. Oke. Dia juga atributnya untuk pemasukan itu memiliki jumlah. Jumlah di sini juga jumlah. Oke. Kemudian kita hubungkan satu persatu. Oke. Selanjutnya adalah bagaimana kita membuat dua entitas yang terpisah ini menjadi satu, yakni dengan cara generalisasi atau melakukan membuat dua entitas ini menjadi jauh lebih umum. Oke, di sini dia akan menciptakan sebuah entitas yang satu entitas, yakni entitas transaksi dari penggabungan antara entitasnya atau membuat umum kedua entitas ini. Oke, di sini akan menciptakan satu entitas yang bernama transaksi. Oke, entitas transaksi ini ISA. Oke, di sini dia akan menjadi umum. Ah, inilah contoh dari generalisasi. Sifat yang diturunkan dan sifat yang masuk atau terserap di entitas transaksi ini adalah beberapa, yakni atribut jumlah. Pertama itu atribut ID transaksi di sini, ID transaksi, dan berikutnya itu adalah jumlah. Oke. Nah, adapun transaksi juga kita bisa buat satu keunikan di mana transaksi ini eh, mungkin bisa kita buatkan di sini satu lagi, yakni eh, waktu transaksi. Oke, sini ada waktu transaksi artinya. Oke. Nah, yang terserap adalah ID transaksi, jumlah. Nah, waktu transaksi ini adalah atribut milik transaksi itu sendiri. Oke, ini disebut sebagai generalisasi. Adapun kebalikan dari generalisasi itu spesialisasi. Spesialisasi adalah ketika transaksi ini ingin kita pecah. Nah, ketika transaksi ingin dipecah,
itu akan menghasilkan dua spesialisasi, yakni entitas pemasukan dan entitas pengeluaran. Itu jadi spesialisasi ini bertindak sebagai kebalikan dari generalisasi, di mana kalau generalisasi itu membuat entitasnya menjadi lebih umum, spesialisasi sebaliknya membuat entitasnya lebih spesifik. Oke, selanjutnya dalam sistem manajemen keuangan ada namanya entitas kategori. Nah, kita di sini akan membuat entitas namanya kategori. Kategori untuk sistem manajemen keuangannya. Di mana entitas kategori ini berisi dua atribut, yakni atribut yang pertama itu primary key-nya, yakni ID kategori. Kemudian selanjutnya ada atribut kedua, yakni atribut nama kategori. Oke, nama kategori. Ah, ini kita relasikan. Nah, relasi antara kategori dan transaksi itu adalah many to many. Di sini nama relasinya adalah memiliki. Ini memiliki. Ah, artinya eh, satu kategori bisa memiliki lebih lebih dari satu transaksi. Nah, sedangkan satu transaksi bisa memiliki lebih dari satu kategori. Nah, jadi hubungannya itu adalah many to many. Oke? Akibat hubungan many to many ini membuat kedua entitas ini bisa menjadi sebuah agregasi. Nah, karena akibat hubungan atau relasi antara kategori dan transaksi, akhirnya muncullah agregasi. Oke, selanjutnya ada di dalam IRD ini atau dalam database yang akan saya buat, saya akan menambahkan entitas yang bernama entitas laporan. Oke, entitas laporan yang mana entitas laporan ini berisi pertama ID laporan sebagai primary key-nya, kemudian ada total keseluruhan. Oke, total keseluruhan. Kemudian ada rentang. Nah, sini. Oke. Oke. Selanjutnya relasinya, relasi yang tercipta adalah di sini kita akan buat relasinya di sini. Oke. Relasi yang dapat tercipta di sini kita membuat nama relasinya itu merincikan, karena laporan ini adalah entitas yang merincikan kategori dan transaksi nanti. Di sini relasi yang tercipta adalah uh, relasinya itu one to many, di mana satu laporan bisa memiliki lebih dari satu kategori dan transaksi. Nah, satu laporan, oh, terbalik. Nah, berarti mininya di sini harusnya. Nah, di mana eh, satu kategori dan satu transaksi bisa memiliki
lebih dari satu laporan gitu. Dan satu laporan itu hanya dapat memiliki satu kategori dan satu transaksi. Ya, merincikan. Oke. Nah, inilah IRD, kurang lebih beginilah bentuk IRD dari sistem manajemen keuangan yang akan kita buat implementasinya ke MySQL. Oke, selanjutnya bagaimana implementasi ini IRD ini ke MySQL. Oke, di sini kita akan buat di sini di Dragon. Oke, di sini kita akan buat implementasinya ke MySQL. Oke, sama MySQL min urut. Oke, di sini eh, kita show database dulu. Oke, di sini karena sebelumnya saya telah membuat sistem manajemen keuangan, saya akan drop terlebih dahulu database sistem manajemen keuangan milik saya ini. Drop sistem manajemen keuangan. Oh, saya ganti namanya. Saya ganti namanya saja. Jadi create database SIM atau sistem manajemen keuangan, ya. SMK atau sistem manajemen keuangan di sini. Oke. Oke, di sini saya telah membuat sistem manajemen keuangan, database SMK atau sistem manajemen keuangan. Di sini saya akan menggunakan SMK. Oke, sini telah digunakan. Oke, selanjutnya yang pertama itu kita akan mengcreate table terlebih dahulu. Di sini saya create dulu create table transaksi. Oke, di sini saya create dulu table transaksi, di mana transaksi itu berisi ID. Nah, di sini langsung saja ID transaksi, integer, auto increment, primary key, koma, sorry, harusnya create table kategori terlebih dahulu. Oke, kategori, dimana ID kategori, ada ID kategori sebagai integer, uh, auto increment, primary key, kemudian ada nama kategori, varchar, varcharnya kita kasih 100. Oke. Di sini kategori telah terbuat. Selanjutnya adalah create table transaksi, di mana transaksi ini transaksi di sini ID transaksi
nanti integer auto increment primary key, koma nama ya di sini, koma cocok. Selanjutnya ada ID kategori karena dia berelasi dengan kategori maka otomatis ada di sini kategori integer, kemudian ada jumlah itu desimal 15,2 kita tetapkan namanya. Oke. Aduh, salah sedikit, harusnya kita hubungkan dulu. Oke, kalau gitu kita drop dulu, kemudian kita buat ulang, kita buat transaksi. Oke, di sini harusnya kita kasih terlebih dahulu penghubung atau foreign key di sini. Perintah untuk foreign key transaksi itu foreign key ID kategori references kategori ID kategori. Oke. Ini dia sudah menjadi primary key. Selanjutnya itu ada kita create table transaksi. Di sini untuk menggambarkan generalisasinya maka kita perlu juga membuat spesialisasinya sesuai apa yang kita buat tadi. Oke, di sini kita akan membuat tabel pemasukan. Tabel pemasukan di sini. Oke, pemasukan di mana dia punya ID transaksi integer primary key. Oke, jumlah desimal 15,2. Oke, foreign key ID transaksi. Oke, foreign key-nya dia ID transaksi, baru references atau referensinya dari mana, itu dari transaksi ID transaksi. Oke. Nah, ini kita telah membuat tabel pemasukan. Selanjutnya itu ada tabel pengeluaran saya rasa tabelnya mirip seperti tabel pemasukan tadi ya, begini juga. Oke, pengeluaran juga sama. Nah, selanjutnya itu ada tabel laporan. Oke, di sini ada laporan. Oke, tabel laporan ini berisi yang pertama itu ID laporan,
integer out increment primary key. Oke, baru nama total keseluruhan, total keseluruhan ini 15,2, koma rentang itu kita buat jadi varchar saja 100. Oke, oke, kita hubungkan karena laporan ini dia juga punya maka di sini kita hubungkan dia di ID kategori dan ID transaksi. Oke, integer, kemudian ini juga integer. Oke, di sini ada uh, foreign key. Di sini kita foreign key ID laporan, di sini foreign key kita taruh ID kategori, ID kategori, koma ID transaksi, kemudian ada referensinya atau referensinya, yaitu dari tabel kategori. Oh, sorry, kesalahan sedikit, di sini harusnya kategori. Oke, di sini referensi, yes, itu kategori, maka ini ada referensinya itu kategori ID kategori. Oke, selanjutnya itu foreign key ID transaksi, references transaksi ID transaksi. Oke, kurang lebih seperti ini. Aduh, ada kesalahan sedikit. Kategori foreign key. Nah, ID kategori, references kategori, ID kategori, dan lain-lainnya. Oh, masih error, berarti masih ada salah. ID kategori integer, kemudian refer references, ada references di sini kan. You have error, errornya itu ID, oh dia di laporan. Coba kita jangan kasih out increment saja. Ah,
cocok. Di sini cocoknya auto increment. Increment. Ini yang salah. Kita lupa desimal. Oke. Udah itu laporan. Ini dia. Oke. ID laporan di sini harusnya desimal di sini. Oke, desimal. Oke. Sudah. Inilah kurang lebih bentuk dari implementasi MySQL dari sistem manajemen keuangan untuk IRD yang sudah kita buat. Oke, selanjutnya kita coba lihat DSC-nya. Di sini DSC kategori, kategori DSC transaksi, kemudian deskripsi kebetulan ini, laporan, pemasukan, pengeluaran. Inilah kurang lebih deskripsi dari setiap tabel, di mana kategori kita bisa lihat di sini memiliki field atau kolom ID kategori sebagai primary key di sini, kemudian nama kategori dengan tipe data varchar dan lain sebagainya di sini. Kemudian ada eh, tabel transaksi yang memiliki 3 kolom di sini, yaitu ID transaksi, ID kategori, dan jumlah. Di mana di sini ID kategori itu bersifat primary key dan ID transaksi bersifat primary key. Oke, selanjutnya ada eh, tabel laporan, di mana tabel laporan ini berisi yang pertama itu ID laporan. ID laporan ini bertindak sebagai primary key, kemudian ID kategori bertindak sebagai foreign key, dan ID transaksi di sini bertindak sebagai foreign key juga. Oke, di sini ada tabel pemasukan di mana dia memiliki ID transaksi sebagai primary key, namun juga ini kalau berdasarkan apa yang kita telah buat, ini juga bersifat sebagai foreign key. Oke, di DC pengeluaran itu ada ID transaksi, dia bersifat primary key, sama dengan pemasukan, ini juga menjadi foreign key yang terhubung ke tabel transaksi. Oke, itu saja untuk implementasi MySQL dari tabel dari basis data atau database sistem manajemen keuangan. Di sini saya singkat jadi SMK saja untuk mempermudah penulisannya. Dan bentuk ERD-nya ini ya kurang lebih lah seperti ini, dimana laporan itu bersifat one many to one to many terhadap kategori dan transaksi, sedangkan hubungan antara atau relasi antara kategori dan transaksi itu many to many, dan transaksi di sini saya buat generalisasi sesuai apa yang ketentuan yang berlaku, ketentuan yang telah diberikan untuk tugas ini. Di mana transaksi kepemasukan dan pengeluaran ini disebut sebagai spesialisasi, dan sebaliknya penggabungan antara pemasukan dan pengeluaran menjadi transaksi disebut sebagai generalisasi. Oke, itu saja dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.